Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kharin Fauziah dari kelas E dengan NIM 9322135911 dan berikut adalah hasil resum dari saya. Yang pertama, dimulai dari pengantar kepada filsafat dari dua kekuatan yang mewarnai dunia sampai dengan cara mempelajari filsafat. Kemudian resum yang kedua dilanjutkan dengan objek penelitian filsafat sampai dengan aliran-aliran. Kemudian resum yang ketiga masuk kepada bab akal dan hati pada zaman Yunani kuno sampai dengan tokoh Zeno. Dan dilanjutkan dengan tokoh Protagoras sampai dengan Aristoteles. Kemudian yang kelima masuk kepada bab akal dan hati pada abad pertengahan dimulai dari tokoh Plotinus sampai dengan Agustinus. Kemudian resum yang keenam yaitu dilanjutkan dengan tokoh Anselmus sampai ke Thomas Aquinas. Oke, dan selanjutnya akan kita bahas adalah aliran filsafat. Yang akan saya bahas di sini adalah aliran empirisme. Jadi, aliran empirisme itu berasal dari kata Yunani, yaitu empirikos, yang berasal dari kata empiria, yang berarti pengalaman. Dan jika kita kembalikan kepada arti Yunaninya, yaitu pengalaman indrawi. Jadi, contohnya seperti ini. Manusia bisa mengetahui kalau es itu dingin karena kita pegang menggunakan indrawi kita. Kemudian bisa merasakan rasa dari sebuah makanan karena kita coba. Kemudian bisa mencium bau parfum. Oh, parfum ini enak baunya, harum, dan lain sebagainya karena kita menciumnya menggunakan indrawi kita. Kemudian, John Locke, bapak dari aliran ini, mengemukakan tabula rasa yang artinya meja lilin, di mana diartikan bahwa manusia itu ketika dia muncul atau ketika dia diciptakan, dia adalah kosong. Kosong di sini maksudnya adalah dia belum berpengetahuan. Dan dari indrawinya itulah mereka bisa mendapatkan pengetahuan. Yaitu yang pertama, kita lihat contohnya menggunakan indrawi penglihatan. Kita melihat suatu benda. Oh, benda ini seperti ini bentuknya, keras dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian bisa mengatakan, oh, ternyata ini kursi, dan kursi itu ternyata keras, kemudian dia berbagai macam bentuk. Seperti itu. Jadi, dari penglihatan tersebutlah masuk ke dalam otak manusia, kemudian manusia bisa mengerti, oh ternyata bentuk kursi seperti ini, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia mendapatkan pengetahuan dari pengalaman indrawi. Sayangnya, aliran ini memiliki banyak kelemahan. Yang pertama yaitu indrawi terbatas. Ya, indrawi terbatas karena terkadang indrawi kita tidak selalu betul dalam melihat barang atau benda-benda di sekitar kita. Contohnya, ketika kita melihat suatu benda dalam jarak jauh, terlihat dekat. Saya kira maksudnya terlihat kecil. Jadi ketika kita melihat contohnya saja pensil, dalam jarak yang sangat jauh, kita melihatnya sangat kecil. Padahal ketika kita mendekatinya, bentuk pensil itu sedang. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu indrawi menipu. Maksudnya menipu di sini adalah belum tentu apa yang kita lihat itu benar. Contohnya seperti kita melihat semut. Nah, kita melihat semut itu sangat kecil, kemudian bentuknya cuma lurus saja dan dengan beberapa jumlah kaki yang tidak bisa kita hitung. Dan ternyata ketika kita cek menggunakan alat modern, yaitu mikroskop, kita bisa tahu, oh ternyata bentuknya semut itu dia tidak lurus saja, dia memiliki banyak bentuk yang berbeda-beda, ada yang besar dan kecil, kemudian kakinya sangat banyak, bisa kita hitung seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya adalah kepada orang yang sakit. Jadi, perbedaan orang sakit sama orang yang tidak sakit. Jadi, ketika orang sakit merasakan makanan, mereka akan merasakan sama-sama pahit. Meskipun mereka diberi makanan yang manis ataupun yang asin, tetapi di lidah mereka
akan merasakan tetap pahit seperti itu. Kemudian jika terhadap orang yang normal, mereka bisa merasakan oh ternyata ini asin, manis dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah objek yang menipu. Jadi seperti ilusi dan fatamorgana. Jadi terlihat benda itu terlihat ada, namun ternyata tidak ada, seperti itu. Kemudian yang keempat berasal dari indera dan objek itu sendiri. Jadi seperti ini, ketika kita mengamati sebuah kerbau di dalam lapangan yang sangat besar, belum tentu kita bisa melihat seluruh badan kerbau. Mungkin kita bisa melihat hanya kepalanya saja, atau mungkin tubuhnya saja, atau mungkin ekornya saja. Karena dengan jumlah yang sangat banyak, di antara tempat yang sangat luas dan keterbatasan indrawi penglihatan kita, menjadikan kita tidak bisa memutuskan oh ternyata kerbau ini ada sekian. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya aliran ini sangat lemah karena keterbatasan indrawi. Namun karena keterbatasan ini muncullah aliran rasionalisme. Seperti itu. Oke, dan selanjutnya yaitu tokoh filsafat. Di sini saya mengambil tokoh Parmenides. Parmenides adalah seorang tokoh relativisme yang penting atau yang terpenting. Dia lahir sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Dia adalah seorang logikawan dan disebut sebagai filosof pertama dalam artian modern. Sistemnya secara keseluruhan disandarkan pada deduksi logis. Pernyataan Plato amat menghargai metode Parmenides ini. Plato lebih banyak mengambil dari Parmenides dibandingkan dengan filosof yang lainnya. Dalam The Way of Thought, Parmenides bertanya, apa sih standar kebenaran itu dan apa ukuran realitasnya? Kemudian bagaimana sih kita dapat memahami itu? Dan ini adalah contohnya. Ada 3 cara berpikir tentang Tuhan. Yang pertama itu ada, yang kedua itu tidak ada, yang ketiga adalah ada dan tidak ada. Untuk yang ada, contohnya, ketika kita sudah percaya bahwa Tuhan itu ada, tidak mungkin kita mempercayai bahwa Tuhan itu tidak ada, karena kita sudah meyakini bahwa Tuhan itu ada. Kemudian yang kedua, ketika kita meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada, maka tidak mungkin kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, karena kita sudah yakin bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu tidak ada maksudnya. Kemudian yang ketiga, ada dan tidak ada. Jadi intinya kita meyakini bahwa Tuhan itu bisa ada dan tidak ada. Jadi bisa ada dan bisa tidak ada. Seperti itu. Jadi benar dan tidaknya suatu kebenaran itu diukur dengan logika. Dan disinilah mulai muncul masalah. Karena bentuk ekstrem dari pernyataan ini adalah bahwa kebenaran itu diukur dengan akal manusia. Di mana kita tahu bahwa akal manusia itu bisa saja sering berubah karena banyaknya faktor lingkungan maupun internal. Karena di tengah-tengah perjalanan nanti akan banyak pendapat yang muncul ketika kita mempercayai bahwa Tuhan ini ada. Tapi kita tidak memiliki bukti yang kuat untuk menyebarkan kepada yang lain. Dan orang lain berkata ini tidak ada seperti ini dan lain sebagainya. Contohnya seperti seorang guru yang memberikan pengetahuan kepada seorang anak TK. Jadi ketika seorang anak TK diberi pengetahuan bahwa Tuhan itu tidak ada. Contohnya ketika dalam suatu kelas seorang guru memberikan suatu pertanyaan kepada mereka. Tuhan itu ada sih? Tuhan itu ada atau enggak sih? Seperti itu. Kemudian kalau Tuhan itu ada, coba silahkan bilang, Tuhan aku minta permen. Apakah dikasih sama Tuhan sekarang? Tapi kalau bilang kepada guru, Bu Guru saya minta permen. Dan di situ langsung dikasih permen. Nah, dari situ doktrinan itu sehingga anak TK bisa meyakini, oh ternyata Tuhan itu tidak ada. Nah, dari situ makanya akal manusia itu sangat ekstrem pernyataannya. Karena akal manusia mudah berubah karena banyaknya panca indera kita yang melihat, oh kenyataannya seperti ini, seperti itu. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.